Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Huda Sidokare rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, niscaya negeri tersebut akan dicurahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya sebuah negeri itu akan terjadi bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita melihat teman kita jamaah sekalian, atau saudara kita, atau tetangga kita yang punya keahlian, entah itu dia ahli di dalam servis, ahli di dalam perikanan, ahli dalam pertukangan, ahli dalam pertanian, dan lain sebagainya. Tentu orang yang punya keahlian itu akan punya nilai lebih, akan kita apresiasi dari kelebihan yang dimiliki itu. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini beragama, harapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita punya keahlian, 3 keahlian jamaah sekalian, dan semua kita bisa, dan itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau kita punya 3 keahlian ini, Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa 3 keahlian itu jamaah sekalian? Yakni pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, yang dalam riwayat itu kepada Mu'ad bin Jabal jamaah sekalian. Kata Rasulullah jamaah sekalian, wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Oleh karena itu jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah sholat. Ini jamaah sekalian, doa ini jangan engkau tinggalkan setelah sholat. Dan insya Allah panjenengan semua sudah hafal doa ini. Apa itu jamaah sekalian? Inggih menika, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jamaah sekalian. Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong ya Allah, aku ini ya Allah, untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang senantiasa ingat kepadamu, senantiasa zikir kepadamu. Inilah yang kita maksud jamaah sekalian. Kita diharapkan yang pertama menjadi hamba Allah, menjadi kaum muslimin yang ahli zikir. Ini jamaah sekalian, menjadi ahli zikir. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesungguhnya jamaah sekalian, hidup kita ini sangat singkat, dan kehidupan kita ini banyak sia-sianya. Oleh karena itu Rasulullah memberi resep, ada ibadah yang sangat ringan dilakukan, yang sangat ringan diucapkan, tapi fadilahnya jamaah sekalian, keutamaannya jamaah sekalian sangat luar biasa. Baik kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat kelak, yakni zikrullah, zikir kepada Allah
di antaranya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita perbanyak sholawat Nabi. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan zikron kasiro, zikirlah yang sebanyak-banyaknya di relung-relung waktu kita, baik dalam pikiran kita, hati kita, lisan kita, tidak lepas daripada zikrullah, zikron kasiro. Ketika seseorang itu sudah zikron kasiro dalam kehidupannya, jamaah sekalian, Allah akan menjamin, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ala bi zikrillah, ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang ahli zikir. Yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah ya Allah kepada kami ini ya Allah, menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Ini jamaah sekalian. Bagaimana bersyukur itu jamaah sekalian? Yang pertama, mari kita biasakan setiap ada masalah kepada kita, setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah, bahkan boleh jadi setiap kita mendapat ujian dari Allah, jangan kita lupakan ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah yang maha tahu tentang diri kita, karena Allah yang menguasai segala persoalan kita, karena Allah yang menguasai seluruh alam ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pasti ada hikmah apa yang kita terima ini. Lalu bagaimana bersyukur itu jamaah sekalian? Bersyukur itu ketika kita melihat seseorang yang lebih tinggi ibadahnya, lebih tinggi ilmunya, kita lihat ke atas jamaah sekalian. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika kita melihat harta benda, kita diharapkan untuk melihat yang di bawah kita, agar kita senantiasa mensyukuri sekecil apapun. Dan itu fakta kenyataan jamaah sekalian. Masalah harta benda yang di bawah kita itu ribuan, bahkan jutaan yang di bawah kita. Yang itulah yang akan memunculkan kita nanti menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau senantiasa mensyukuri nikmatku kata Allah, pasti akan aku tambah. Otomatis bertambah kenikmatan itu jamaah sekalian, karena kita senantiasa mensyukuri qanaah yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita mengkufuri kata Allah, azabku sangat pedih. Otomatis jamaah sekalian, ketika seseorang itu tidak pandai bersyukur, otomatis dia akan diliputi oleh kesedihan-kesedihan, dan itu bagian daripada azab itu sendiri. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan
kita menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur. Dan yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon tolong ya Allah menjadi hamba-Mu yang ahli ibadah, yang ahli ibadah. Karena memang hakikatnya kita dihidupkan oleh Allah di dunia yang sangat singkat ini jamaah sekalian adalah untuk beribadah. Yang kata Rasulullah, kehidupan di dunia ini, kata Rasulullah, umatku usianya itu rata-rata bainas sittina ila sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun saja rata-rata jamaah sekalian. Yang lebih dari itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya hidup yang sangat singkat itu kita diharapkan untuk menjadi ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini hanyalah untuk beribadah. Baik itu ibadah mahdhah jamaah sekalian, ibadah yang langsung kepada Allah, contohnya sholat, haji, puasa, maupun ibadah ghairu mahdhah, yang ibadah muamalah, yang berbaik dengan sesama manusia. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan doa yang insya Allah sudah kita lantunkan kepada Allah setiap saat, mudah-mudahan bisa kita jiwai agar hendaknya kita menjadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya adalah kita berusaha menjadi hamba Allah yang ahli zikir, dan yang kedua menjadi ahli syukur, dan yang ketiga menjadi ahli ibadah. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.